Pisau pencuri, kamu benar. Aku hanya bisa memadatkan semua yang kamu lihat. Sayangnya, kamu telah melihat terlalu banyak. Itu bukanlah sesuatu yang semut seperti kamu bisa mengintip. Lihat di belakangku. Ini Tianhe. Pertama kali kamu membunuh kaisar adalah di atas Tianhe. Kamu tidak akan melupakannya. Kamu berada di Tianhe, dan kamu bahkan telah melihat kura-kura itu dengan kepala menciut, dan kamu bahkan pergi ke Tianting Chaohui bersama Ke Yutian. Ini semua akan ada. Di belakangmu, itu adalah klan Kaisar Ke. Sayangnya, tidak ada Ke Yutian di retret klan Kaisar Ke, dan tidak ada Jin Xixia. Setelah klan Kaisar Ke, Anda telah melihat semua pemandangan Kaisar Surga. Anda bahkan telah melihat jalan surga Kaisar. Anda juga pernah ke alam semesta kuno di sisi lain jalan surga Kaisar. Apapun yang Anda lihat bisa diubah menjadi kekuatan saya. Sekarang beritahu aku, di mana kamu bisa melarikan diri? Yao Yuekong pasti menang. Dia sudah lama mengatakan bahwa dia adalah penguasa mimpi buruk. Mimpi buruk merasa bahwa dia telah mengatakan cukup, dan dia ingin membuat pencuri ini tahu sebelum dia meninggal. Tetapi dia hanya menemukan sedikit kekurangan karena keberuntungan. Tapi tidak ingin menggoyahkan dominasinya dalam mimpi buruk. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Yao Yuekong sekali lagi mengorbankan pedang bulat-bulan darah. Dan sampai sekarang, kekuatan dewa dari pisau pencuri ini hampir habis. Apalagi luka dan hilangnya pisau pencuri ini bukan disebabkan oleh mimpi itu, melainkan benar-benar meledak di langit di atas Wen Tiangwan. Dan Demon Yuekong yang dia ubah adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Iblis. Pada akhirnya, dia harus menang. Kau tahu bahwa dengan sisa kekuatanmu, kau tidak bisa lagi menghentikan pukulan ini. Kukatakan padamu, ini benar, semuanya benar. Bulan berdarah ada di langit, menebas langit dan bumi. Dan di istana Ling Xiao, Yuan Tiandi tersenyum santai. Apakah semuanya benar-benar sulit untuk dikatakan? Tetapi keadaan pisau pencuri ini benar-benar tidak dapat menghentikan pukulan ini tidak diragukan lagi. Kakak laki-laki benar. Ada beberapa hal yang tidak bisa diintip semut ini. Pada saat yang sama, kecemerlangan susunan teleportasi berkedip-kedip, dan suku Huaxu berada sangat jauh dari Wen Tianpas, yang bisa digambarkan mengangkangi langit berbintang. Pancaran dari susunan teleportasi melonjak, dan kekuatan susunan itu meletus. Tetapi tombol bintang di tangan Bai Guanxing untuk sementara waktu terdistorsi dan bingung, membuatnya sulit untuk mengintip. Tinggal satu langkah, selangkah lagi. Melihat Wen Tianpas yang bengkok dan membingungkan, Bai Guanxing tahu bahwa Qin Yichen sudah berada di langkah terakhir. Hanya satu langkah lagi, mimpi buruk, tidak bisa lagi menyakitinya. Ekspresi Huasu juga tidak pasti. Jika langkah terakhir ini bisa dilewati, dia tidak akan tahu kesempatan apa yang dimiliki Qin Yichen. Tapi sekarang, mereka tidak punya waktu untuk membiarkan Qin Yichen melalui langkah kemenangan atau kekalahan yang tidak diketahui ini. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Di Wen Tiangwan, Ke Tiangxuan yang bersinar dan hampir ketakutan akhirnya menghela nafas lega. Huasu, akhirnya tiba. Pada saat yang sama, Wen Tianpas di depan mata Qin Yichen tertutup oleh bulan berdarah. Pedang bundar bulan darah ditekan lagi, bahkan jika itu hanya kekuatan bulan darah yang dia lihat. Tetapi seperti yang dikatakan langit bulan iblis di depannya. Itu cukup untuk membuat kepalanya yang akan jatuh benar-benar jatuh. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Yao Yuekong tersenyum, dan bahkan wajah Yao Yuekong berangsur-angsur berubah, karena Nihma merasa dia tidak perlu lagi bersembunyi di balik layar. Mimpi buruk itu tertawa terbahak-bahak. Inilah saatnya, pisau pencuri ini, masih harus menggunakan kekuatan terakhir untuk mengangkat senjata kekaisaran Bihai. Mungkinkah dia tidak bisa merasakannya? Hanya mengandalkan kekuatannya yang tersisa. Bahkan jika dia berdiri di sini dan membiarkannya bertarung, dia tidak akan pernah ingin melukai dirinya sendiri. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Bulan darah terjalin, dan Huasu turun. Namun, bahkan kemarahan dan keagungan yang mengerikan Huasu turun, sulit bagi Qin Yichen untuk membanjiri mimpi buruk Qin Yichen. Namun, pada saat itu, wajah Yao Yuekong secara bertahap membeku. Kong. Qin Yichen gemetar dan mengangkat senjata kekaisaran Bihai. Seolah kekuatannya hanya cukup baginya untuk menggunakan senjata kekaisaran lagi. Tapi itu adalah perjuangan semua gunung dan sungai yang benar-benar meledakkan pedang bundar bulan darah secara langsung. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Tanda seru. Qin Yichen tersenyum. Kepalanya masih bisa jatuh kapan saja. Suaranya sangat lemah, masih seperti mimpi. Ku bilang, semua ini palsu. Mimpi buruk menjadi panik, dan semua Yuan Tiandi di istana Ling Xiao juga panik. Bagaimana dengan yang palsu? Tanda seru. Anda tahu, pukulan pedang bundar bulan darah barusan, bahkan jika itu hanya bisa meledak hingga batas kognisi Qin Yichen, itu sangat menakutkan. Setidaknya itu harus menjadi kekuatan yang harus dimiliki senjata kekaisaran. Meskipun artefak kekaisaran Bihai di tangan Qin Yichen juga termasuk di antara artefak kekaisaran,
Pada saat ini, betapa berbedanya pisau pencuri dan Yao Yue Kong. Siapa yang tidak tahu? Tanda seru. Dapat dikatakan bahwa berdasarkan keadaan Qin Yichen saat ini, orang yang kuat dari Istana Surga Tinggi dapat menembak sesuka hati, dan dia dapat dimusnahkan. Tapi kenapa pisau pencuri ini bisa menahan pukulan ini? Tanda seru. Saya juga mengatakan bahwa saya akan mendominasi semua ini. Anda hanya bisa menggali jebakan untuk saya. Sosok Qin Yichen sedikit gemetar saat berdiri di udara, dan dia kelelahan. Namun, pada saat ini, gengsi kaisar yang membanjiri tubuh Yao Yue Kong berangsur-angsur menghilang di matanya. Saya telah mengatakan bahwa Anda memiliki terlalu banyak kekurangan. Sangat memalukan untuk tidak tahu malu oleh Anda. Yao Yue Kong, tidak. Harus dikatakan bahwa wajah Nihma suram seperti tinta, terpelintir dan dibenci, dan penuh dengan kekuatan kebanggaannya. Tapi dia dengan mudah ditusuk oleh kekesalan menjadi amarah. Apakah kamu terkejut? Qin Yichen tersenyum. Kekuatan Anda berasal dari wawasan saya. Maka ditakdirkan bahwa Anda tidak bisa mengalahkan saya. Karena pengalaman yang memberi saya wawasan, saya tidak pernah kalah. Dan saya juga menemukan bahwa hanya jika Anda mengira saya akan mempercayainya, semua ini tidak tampak begitu palsu. Yao Yue Kong menggertakkan giginya dengan keras. Kamu tidak bisa menipu dirimu sendiri. Kamu tidak dapat mengubah persepsi bahwa Yao Yue Kong adalah seorang monster kaisar. Ini tercetak dalam kognisi Qin Yichen. Bahkan jika ada kekurangan dalam mimpi buruknya, tidak mungkin si pemimpi menipu dirinya sendiri untuk melarikan diri dari mimpi buruk tersebut. Saya selalu tahu bahwa saudara Yue Kong adalah kaisar monster yang kuat. Qin Yichen mencibir. Tapi sudah lama saya katakan bahwa saya percaya pada saudara Yue Kong. Dan saya lebih percaya pada Wen Qing. Sudah 3 kali. Kamu mengikuti godaan untuk membuatku merasa bahwa Wen Qing dan Yue Kong bersaudara telah mencapai titik ini. Itu benar. Tapi sayang, itu hanya jika aku membuatmu berpikir aku percaya, kamu bisa melakukannya. Yao Yue Kong gemetar. Dia merasa kekuatannya menghilang. Yao Yue Kong masih kaisar iblis. Tapi dia bukan Yao Yue Kong. Dia adalah mimpi buruk. Mimpi buruk akan hancur, dan kekuatannya perlahan-lahan melemah. Tidak, itu tidak mungkin. Thief Knife, kamu tidak bisa membodohi dirimu sendiri. Itu karena kamu memiliki pemikiran di dalam hatimu sehingga itu akan berkembang menjadi ilusi. Qin Yichen masih mencibir. Aku berkata bahwa saat Wen Qing melompat ke laut chaos untukku, dia adalah wanitaku. Jangan membuatku kesal lagi. Dao Xin tidak bisa dipecahkan di sini. Demikian pula, kamu hampir tidak bisa menggoyahkan Dao Xin-ku. Ceritakan tentang kamu. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, aku hanya perlu tahu bahwa kamu adalah musuhku. Semakin musuh ingin aku percaya pada sesuatu, maka aku hanya perlu melakukan yang sebaliknya.